Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para ulama lintas tokoh Ormas Islam Banten, tokoh pendiri Provinsi Banten, dan para jawara dan pendekar Banten menyatakan menolak PIK 2 dan menuntut batalkan seluruh PSN abal-abal serta mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas tokoh Banten menolak kehadiran PIK 2 dan PSN di negeri Banten, dan kami tidak mau dijajah. Hari ini membuktikan bahwa kami siap berhadapan dengan resiko apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai titik darah penghabisan, kami tetap menolak. Cocok. Ini jawara Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, hari ini alhamdulillah telah terjadi silaturahmi Rajaban. Silaturahmi antara tokoh-tokoh nasional dan tokoh ulama, jawara, tokoh lintas organisasi di Banten ini dalam rangka menjaga Banten, menjaga marwah Banten, dan menjaga ke depan anak cucu di Banten ini dari segala macam yang akan membahayakan. Kita bersama-sama menyatakan menolak PIK 2 dan seluruh PSN khususnya di Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah hari ini Pak Kiai Zainuddin dari Baduy juga beserta kami hadir di tempat yang mulia. Baik, Assalamualaikum. Saya beserta Kiai tuan rumah ikut membersamainya dalam rangka penolakan PIK 2 dan segala proyek-proyek yang ada di Banten ini. Tidak ada lagi proyek yang macam-macam. Kita masyarakat Banten supaya menjadi masyarakat yang tenang, tentram, damai. Amin ya rabbal alamin. Yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru saja kami menghadiri pertemuan tokoh lintas daerah dan nasional yang menolak keberadaan PIK 2, terutama banyaknya korban penyerobotan tanah yang ada di pantai utara Provinsi Banten. Kami tidak rela kedaulatan negara dijajah oleh korporasi. Selama hayat di kandung badan, kami tidak akan diam. Selama
PIK 2 masih berada di pantai utara Provinsi Banten. Pelaku-pelakunya ditangkap dan diadili. Kami support Presiden Prabowo untuk meninjau ulang seluruh proyek strategis nasional di Indonesia dan segera mengusut tuntas pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pengasah kita itu, Pak. Dia mengasah keimanan Bapak itu. Jadi kalau kita perhatikan fakta-fakta di lapangan, itu rakyat kan dipaksa melepaskan hak atas tanahnya itu. Bagaimana modus pemaksaannya itu? Satu, lewat ditakut-takuti bahwa ini PSN. Artinya ada penyebaran informasi hoax, informasi yang tidak benar, informasi palsu, seolah-olah ini proyek negara, padahal bukan proyek negara. Itu satu pemalsuannya. Ya. Yang kedua, rakyat ditakut-takuti kalau tidak mau terima ganti rugi, maka uang penggantinya itu dalam istilah hukum akan dikonsinyasi ke pengadilan, sehingga nanti masyarakat kesulitan untuk mendapatkan uang yang dititipkan di pengadilan itu. Nah, ini juga informasi hoax, karena kalau dia proyek swasta nggak bisa dengan cara begitu, harusnya atas dasar kesepakatan, keridoan kalau dalam Islam bahasanya itu, ridho antara yang menjual dengan yang membeli sebetulnya terkait harganya. Nah, ini kan harganya sudah ditentukan sepihak, informasinya dimanipulasi seolah-olah itu proyek ini proyek milik negara, dan kemudian ada aparatur negara yang terlibat, baik itu aparatur desa maupun aparat keamanan yang mengintimidasi kalau masyarakat tidak menjual tanahnya itu. Bahkan ada yang tanah yang tidak bertahan tidak menjual itu atau tambaknya itu di kiri kanan tanahnya itu diuruk lebih dahulu, sehingga mereka mau nggak mau karena tidak punya jalan akses masuk, akhirnya terpaksa menjual dengan harga yang sudah ditentukan, yang ditekan tentu saja. Nah, terhadap hal-hal yang demikian itu di dalam sistem hukum perdata kita yang berlaku di Indonesia, artinya hukum negara ya, bahwa kalau jual beli transaksi dilakukan tidak atas dasar kesepakatan, artinya ada unsur keterpaksaan atau ada unsur penipuan informasi, maka itu jual beli batal demi hukum. Nah, konsekuensinya apa? Karena dia batal demi hukum, berarti rakyat yang selama ini terpaksa melepaskan haknya, itu berhak mengambil kembali tanah-tanah yang sudah dilepaskan dengan cara terpaksa itu. Itu secara hukum perdata, hukum negara. Nah, kalau secara syariat Islam, jual beli itu harus berdasarkan keridoan dan tidak boleh ada cacat yang disembunyikan. Nah, cacat yang disembunyikan itu apa? Ini proyeknya swasta tetapi disembunyikan seolah-olah ini proyek pemerintah. Nah, itu kan cacat sebetulnya. Nah, jadi baik secara syariat Islam maupun secara hukum perdata, maka jual beli yang sudah terjadi selama ini itu batal demi hukum dan rakyat berhak mengambil kembali tanah-tanah mereka yang sudah diuruk dan sudah diambil oleh Agung Sedayu Group itu. Makanya rakyat mesti menduduki kembali itu lahannya, ya kan? Nah, bagaimana terkait masalah uang yang sudah dibayarkan ke rakyat? Oh, itu hangus dalam sistem jual beli karena kesalahan dari pihak yang memaksa membeli itu. Kesalahannya bukan pada penjual, tapi kepada pihak yang memaksa membeli itu, melakukan penekanan, intimidasi, menipu, itu salahnya dia. Jadi itu dianggap sebagai hangus itu uang itu. Jadi rakyat sudah uangnya tetap hak rakyat, uang yang sudah di tangan rakyat itu, tanahnya kembali lagi ke rakyat. Nah, itu mesti dipahami oleh rakyat semua. Jadi silakan rakyat sekarang itu untuk mengambil kembali tanah-tanah yang sudah dilepaskan itu, karena itu tidak sah secara hukum. Demikian dari saya. Saya Haji Mahmudi bersama Bapak Jenderal Sunarko. Jadi turut mendukung deklarasi dan apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Sunarko. Emang itu adalah kewajiban kami jihad untuk membela masyarakat Banten pada khususnya dan bela negara pada umumnya. Insya Allah. Allahu Akbar.
Sudah mengurangi ya. Sampai pengadilan akhirat. Kan gini kesepuan, kita minta itu semua yang menyebut diakomodir. Kan tiba-tiba yang ini aneh gitu deh. Ngobrol-ngobrolan mah. Diem kalau dia juga. Dia terpercaya, betul-betul terpercaya.